I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Marvian Arseladi dengan NPM A1G022119 kelas 1C. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu saya, Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama, man, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Selanjutnya, material, digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Selanjutnya, Machin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, money dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Selanjutnya, method, yaitu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Selanjutnya, market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Yang terakhir, minute merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kelima, terkalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Selanjutnya, yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya, yang keempat, pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksana. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya, yang kelima, komposisi keterampilan manajemen. Pertama, keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus. Selanjutnya, yang kedua, keterampilan manusiawi merupakan kemampuan bekerja dengan orang lain, memahami orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan
semua kepentingan dalam kegiatan organisasi. Keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, yang pertama, manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga, manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, manajemen administrasi. Manajemen administrasi dapat dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Berikutnya, manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Selanjutnya, manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Materi ketujuh, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.